Keluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu? 12 triliun ya. Setelah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi MBG yang menyeret 3 mantan pimpinan BGN, Kejagung kembali menetapkan 1 tersangka dalam kasus korupsi MBG terkait pengadaan motor listrik. Dalam pemeriksaan, Kejagung menemukan bukti pihak vendor menggelembungkan dana untuk setiap unit sepeda listrik. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut pemerintah telah membayar proyek pengadaan dengan nilai anggaran mencapai 1 triliun lebih untuk lebih dari 21.000 motor listrik. Namun motor listrik tersebut masih dalam perakitan. 3 triliun, 0,3 triliun anggarannya. Nah, kemudian setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama. Ya sudah dibayar, ini kan sudah dirakit. Ya nanti keputusan nanti terserah kepala BGN, kalau misalnya nanti ada keputusan dari presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat, toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh 6 jutaan, kalau nyicil 1 motor kan cukup. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris Causa meminta pemerintah melakukan audit secara menyeluruh soal tata kelola program MBG. Charles juga meminta pemerintah mau terbuka dan transparan bagaimana proses penentuan titik SPPG atau dapur MBG. Benar, ada pembengkakan jumlah titik ya hingga tidak terkendali jumlahnya dan sampai menimbulkan potensi pemborosan anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Maka ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam perencanaan dan juga tata kelola program MBG. Dan yang harus dilakukan sekarang bukan sekedar klarifikasi, tetapi juga pemerintah harus melakukan audit secara menyeluruh. Saya juga berharap pemerintah akan membuka secara transparan bagaimana proses penentuan titik selama ini. Dalam kasus korupsi MBG, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengaku akan mengungkap 26 nama tokoh besar yang diduga terseret kasus korupsi. Sementara Kepala BGN Nanik Sdeyang mengaku akan melakukan sejumlah efisiensi terhadap anggaran MBG. Tim Liputan Kompas TV. Dalam penyidikan kasus korupsi MBG, Kejaksaan Agung mengungkap temuan baru yakni dugaan penggelembungan dana motor listrik di proyek MBG. Lalu bagaimana Kejaksaan mengungkap keterlibatan tokoh-tokoh selain pihak swasta saja? Kita bahas bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad dan politisi Partai Gerindra Kamru Samad. Bang Abraham, Bang Kamru Samad, selamat petang semua. Bang Abraham bisa mendengar suara saya, Bang? Bang Abraham bisa mendengar suara saya? Oke. Aman? Baik, saya ingin tanyakan Bang Abraham bahwa Kejaksaan Agung sudah mengungkap yang terbaru adalah dugaan markup motor listrik yang kita tahu pengadaannya mencapai angka 1 triliun rupiah. Sebelumnya salah satu tersangka menyebut ada puluhan nama orang besar yang diduga terlibat. Apakah mungkin kasus ini hanya akan berhenti di 3 mantan pimpinan BGN saja karena 2 tersangka baru ini dari pihak swasta? Jadi begini. Sebenarnya tanpa disampaikan oleh tersangka ya, bahwa akan membuka 26 nama itu, kewajiban aparat penegak hukum dalam hal ini perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung punya kewajiban untuk membuka nama-nama itu dan mengusut agar supaya publik bisa paham betul ya bahwa kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung secara transparan dan akuntabel, karena ini kan harus ada pertanggungjawaban ke publik ya. Setiap kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum itu harus bisa transparan ke masyarakat. Ada akuntabilitasnya supaya masyarakat itu bisa mengukur kinerja aparat penegak hukum. Apakah yang bersangkutan mengusut perkara itu secara adil? Apakah perkara itu benar-benar dijalankan secara baik dan benar? Karena kan akhir-akhir ini kita banyak melihat juga ya, contoh ada beberapa kasus, tentunya nggak semua, ada 1-2 lah. Misalnya di masa lalu ada kasus Tom Lembong dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi kewajiban Kejaksaan Agung untuk membuka kasus ini secara
terang benderang agar Oke. supaya masyarakat bisa memberikan support. Karena kalau kita lihat kasus korupsi MBG ini sebenarnya ya, kasus ini sudah lama dikritisi oleh rakyat. Teman-teman ICW juga sudah pernah melaporkan baik di KPK maupun di Ya. Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, ini menjadi PR yang harus dituntaskan karena kita lihat uang negara yang ditilep itu nggak main-main jumlahnya. Khusus mengenai apa itu pengadaan motor listrik aja sudah 1 T, belum lagi yang Betul. lain-lain. Lebih dari 1 triliun rupiah. Baik, saya ingin ke Pak Kamru Samad bahwa tadi Bang Abraham Samad menyebutkan 26 nama yang sebelumnya disebutkan oleh salah satu tersangka lebih baik dibuka dan diusut oleh Kejaksaan Agung. Di sisi lain ada berhembus kabar bahwa di antara 26 nama itu ada anggota eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Anda sepakat bahwa nama ini harus dibuka dan diusut, Pak Kamru Samad? Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Kamru Samad biar kita bisa mendengar Mas suaranya. Ipo. Baik, siap. Mas Ipo kedengaran suaranya. Dengar Pak, silahkan dilanjutkan. Kami sependapat apa yang disampaikan oleh Bang Abraham bahwa penegakan hukum adalah sebuah komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo dan kita menghormati sepenuhnya para penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi yang ada dalam program MBG ini. Tentu kita harus memisahkan antara institusi BGN sebagai sebuah institusi negara yang diatur di dalam peraturan Presiden yang di dalamnya ada Undang-Undang 17 tahun 2023 dengan oknum-oknum yang telah mengkhianati anggaran negara. Dan Presiden Prabowo dan juga Partai Gerindra sangat mendorong supaya pro justisia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk betul-betul independen dan menuntaskan kasus ini. Karena ini menjadi ukuran barometer publik terhadap komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Oke, artinya Partai Begitu, Mas Gerindra Ipo. mendukung ketika 26 nama itu dibuka ke publik dan kemudian diusut oleh Kejaksaan Agung. Bagi kami, apapun langkah yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, kita akan menghormati sepenuhnya. Betapapun demikian, kita tidak akan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum karena sejak awal kita mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Clean and good government itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo sejak awal. Dan Oke. tokoh-tokoh seperti Pak Bram Samad, kita memerlukan beliau untuk bisa mengawal proses justisia yang sedang berjalan. Begitu juga komponen civil society yang lainnya. Begitu Mas Ipo. Oke, termasuk jika ada dugaan keterlibatan, mohon maaf, pihak-pihak yang kemudian berada di eksekutif maupun legislatif. Pak Kamru Samad. Mas Dipo, kita menyaksikan dalam 1 tahun 6-7 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, ada berapa banyak pelaksana pemerintahan yang Baik. sudah berhubungan dengan hukum. Dan Baik. itu tidak ada proteksi dari pemerintahan ini. Dan itulah komitmen beliau secara sungguh-sungguh ingin dilakukan di sini. Dan kami pun meyakini apa yang dikehendaki oleh rakyat, supaya korupsi uang rakyat ini harus segera dihentikan. Oke, Partai baik. Gerindra sangat komit dan menghormati independensi aparat penegak hukum. Dan Baik. kita harus menjaga sepenuhnya hal tersebut. Baik, saya ingin ke Bang Abraham bahwa tadi nampaknya Pak Kamru Samad juga mendukung jika memang langkah Kejagung untuk kemudian membuka dan juga mengusut nama-nama itu. Anda melihat apakah mungkin apa yang kemudian disampaikan oleh pihak tersangka ada keterlibatan pihak eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, Bang Abraham Samad? Jadi gini ya, siapapun pihak yang terlibat ya, siapa tahu juga ada aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Harusnya Kejaksaan Agung itu tidak memilih-milih. Kenapa saya bilang tidak memilih-milih? Karena kan asas hukum kita sudah tahu ya, equality before the law ya. Jadi semua orang sama kedudukannya di bawah hukum. Oleh karena itu Kejaksaan Agung harus membuka secara transparan kasus ini ya, agar supaya publik bisa mengawasi. Karena kalau kasus ini tidak dibuka secara transparan, maka susah sekali publik untuk mengawasi serta mengikuti kasus ini jalannya. Kira-kira seperti itu Mas Dipo. Oke, Anda tentu memiliki pengalaman yang begitu panjang untuk menyidik kasus korupsi, Bang Abraham. Mungkin apakah penetapan justice kolaborator ini bisa dimulai dari sana sehingga proses penyidikan bisa dilakukan dengan tegas dan juga transparan? Ya, dulu di masa KPK kan mulanya justice kolaborator itu diterapkan oleh KPK ya, bagi tersangka yang ingin membongkar secara luas kasus itu, maka diberikanlah privilege yang kita sebut justice collaborator.
Oleh karena itu, dengan adanya tersangka yang siap membongkar kasus ini secara luas, maka menurut saya itu menjadi poin yang penting dan poin positif bagi Kejaksaan Agung untuk melanjutkan kasus ini. Agar supaya apa? Kita tidak mau kasus ini dikanalisasi ya, artinya hanya dilokalisir dalam ruang yang sempit gitu. Oleh karena itu siapapun tersangkanya, siapapun yang terlibat dalam hal ini itu harus dibuka oleh Kejaksaan Agung, dan siapapun nanti pada akhirnya misalnya ternyata namanya cuma ada tapi keterlibatannya tidak ada, itu perlu juga di-clearkan agar supaya masyarakat bisa tahu persis ya siapa-siapa saja yang terlibat di dalam kasus MBG ini. Karena kita prihatin ya, Mas Dipo ya, karena saya coba menganalogikan begini. Ini kasus ya secara manusiawi sulit sekali diterima akal sehat. Kenapa saya bilang sulit sekali diterima akal sehat? Saya menganalogikan ini seperti apa ya? Seperti ada pencuri masuk ke dalam masjid, kemudian yang dicuri itu uang yang ada di celengan masjid. Kira-kira begitu analoginya. Kenapa saya katakan demikian? Saya melihat begini. Ini kan yang dikorupsi ini sebenarnya uang untuk meningkatkan gizi generasi muda, atau boleh dikatakan dalam bahasa yang sarkasme, duit yang dikorupsi ini adalah duit untuk memberi orang yang sedang lapar, kira-kira seperti atau duit yang digunakan untuk orang yang kurang gizi supaya dia bergizi, kira-kira seperti begitu ya. Sehingga menurut saya tindakan kepala BGN dan tersangka-tersangka lainnya ini sulit sekali diterima akal sehat. Oleh karena itu ini yang harus diperhatikan oleh Kejaksaan Agung menurut saya. Oke, saya ingin ke Pak Kamru Samad bahwa yang menarik juga Kejaksaan Agung, koreksi kalau saya salah, meminta kepada pihak BGN untuk segera mendistribusikan motor listrik ini. Apakah ini hal yang juga sudah diketahui oleh politisi Partai Gerindra bahwa motor ini justru malah didistribusikan atau seperti apa? Tentu semua harus ada prosedurnya, karena kami mendapatkan data sementara pengadaan barang seperti termasuk sepeda motor ini itu APBN 2025. Itu artinya kalau APBN 2025 harusnya timelinenya itu paling lambat 15 Desember penyerahan barangnya sudah semua selesai. Nah sekarang kita sudah di bulan Juni, itu penggunaan APBN tidak berarti belum memenuhi satu unsur Mas Dipo, yaitu unsur tepat sasaran dan tepat manfaat. Nah dalam penggunaan belanja negara. Nah jadi artinya pekerjaan pengadaan ini belum tuntas, belum selesai. Jadi itu. Nah ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan itu yang harus dilakukan, karena pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI nantinya paling lambat di akhir kuartal pertama di tahun berjalan untuk tahun yang lewat itu sudah harus masuk, sehingga pemeriksaan keuangan negara itulah yang biasa dijadikan dasar di mana APH untuk melakukan penyidikan dari hasil kerugian negara atau temuan yang didapatkan oleh BPK RI. Begitu Mas Dipo. Oke, saya ingin ke Bang Abraham bahwa kita tahu motor listrik ini diduga menjadi medium dari tindakan korupsi melalui markup. Pertanyaannya adalah ketika motor ini didistribusikan apakah keputusan yang tepat, karena nampaknya tidak melalui penyitaan terlebih dahulu kepada ataupun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ya, jadi perlu kita ketahui ya, korupsi mengenai pengadaan motor listrik ini adalah korupsi yang sifatnya pengadaan barang dan jasa. Ini korupsi yang sangat sederhana sebenarnya bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan, mengusut dan menyelesaikannya. Sederhana sekali. Oleh karena itu kelihatannya tidak memerlukan waktu yang terlalu lama dan tidak memerlukan sesuatu telaah yang rumit, karena ini korupsi yang paling sederhana, pengadaan barang dan jasa. Tapi terlepas daripada itu semua, bagaimana apakah bisa didistribusikan atau bagaimana kira-kira gitu pertanyaan. Kalau menurut saya, kalau memang ada sebagian yang sudah didistribusikan, itu nggak apa-apa. Tapi yang belum didistribusikan itu sebaiknya ditahan dulu, ya. Karena ini kan motor listrik ini nanti kalau kita menyusun dia punya kerangka kasus, ya, maka ini menjadi alat bukti ya nantinya yang disampaikan di dalam pengadilan ya. Ini menjadi objek korupsi, yaitu pengadaan motor listrik. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung, bagaimana
apakah yang sudah didistribusikan itu dibiarkan saja dan kemudian yang belum didistribusikan apakah ditahan dulu? Sebaiknya menurut saya yang belum didistribusikan jangan didistribusikan lagi, jadi di stop sementara ya untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Baik, kita sudah tangkap poinnya. Tentu kita akan menunggu seperti apa proses lanjutan dari penyidikan yang kemudian dilakukan terkait dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis. Terima kasih Bang Abraham Samad dan juga Pak Kamrul Samad telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Timnas Amerika Serikat menang 4-1 atas